Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan LP2M Universitas Negeri Padang, yang saya hormati Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu reviewer pelaksana pengabdian masyarakat program kemitraan masyarakat LP2M Universitas Negeri Padang. Izinkan pada kesempatan yang sangat penting ini, saya Rajumiati MSI, tim pengabdi dari jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP, akan menyampaikan laporan kemajuan 70% pengabdian program kemitraan masyarakat dengan judul penguatan kapasitas lembaga badan usaha milik nagari Umnak Bukit Gadang Mandiri dalam pengelolaan kekayaan nagari Sikabau, Kabupaten Damasraya. Adapun tim pengabdinya, yaitu saya selaku Ketua Rajumiati MSI, kemudian anggotanya adalah Bapak Boni Saputra SAP MPA dan Ibu Dr. Lince Magriasti SIP MSI. Adapun analisis situasi yang dilakukan, yang pertama adalah amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua, pengelolaan keuangan nagari secara mandiri. Yang ketiga, kapasitas sumber daya manusia terbatas dalam merumuskan, menyusun dan mengelola suatu badan usaha milik nagari dalam kurung Bumnak. Yang keempat, kemampuan menggali potensi nagari dan dijadikan sebagai aset nagari dan sumber pendapatan nagari. Yang terakhir, yang kelima, terjadinya penurunan pendapatan badan usaha milik nagari Bukit Gadang Mandiri dikarenakan badan usaha milik nagari ini baru melaksanakan restrukturisasi kepengurusan dengan terpilihnya pengurus baru yang belum berpengalaman, maka ini juga berdampak terhadap sistem manajerial dan manajemen pengelolaan Bumnak itu sendiri. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yang pertama, kurangnya kapasitas para pemangku kepentingan pada aparatur nagari dan pengurus badan usaha milik nagari dalam memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah terkait sebagai dasar dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari. Kapasitas tersebut dibutuhkan agar badan usaha milik nagari yang dibuat tidak bertentangan dengan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan kedua adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan atau capacity building terhadap konsep penguatan kelembagaan badan usaha milik nagari. Adapun permasalahan ketiga, rendahnya pemahaman dan pengetahuan kapasitas building pengurus atau pengelola dalam kepengurusan dan manajemen badan usaha milik nagari. Adapun persoalan keempat adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur dan pengurus garis miring pengelola tentang pemanfaatan potensi-potensi daerah yang ada di nagari yang dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan nagari atau aset nagari dan dijadikan badan usaha milik nagari. Persoalan yang kelima atau permasalahan yang kelima adalah kurangnya pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pengurus dalam merumuskan dan mengelola badan usaha milik nagari. Jadi ada 5 persoalan. Adapun tujuan dari pengabdian
masyarakat ini memberikan sumbangsih pemikiran dan penyuluhan tentang penguatan kapasitas kelembagaan badan usaha milik nagari sebagai wujud upaya dalam meningkatkan ekonomi nagari di nagari, meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pengelola badan usaha milik nagari Bukit Gadang Mandiri di Nagari Sikabau, Kabupaten Damasraya. Selanjutnya, metode pendekatan yang dilakukan adalah partisipatory rural apresial, metode survei, metode ceramah, metode diskusi dan dialog, metode brainstorming, dan yang terakhir adalah metode pendampingan. Selanjutnya, solusi dan target luaran yang fokusnya adalah pada penguatan kelembagaan badan usaha milik nagari. Dalam hal ini kita deskripsikan tentang pemahaman badan usaha milik nagari, diidentifikasi masalah yang terjadi terkait dengan badan usaha milik nagari, jadi apa hambatan dan tantangannya, dan identifikasi potensi yang dimiliki dan potensi yang paling besar dan produktif di nagari. Setelah itu diidentifikasi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, serta fasilitas sarana prasarana pendukung. Selanjutnya diadakan penilaian terhadap masalah dan merumuskan strategi serta solusi yang harus dilakukan. Ini semuanya adalah dalam rangka penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, di sini kita berikan atau pelatihan tentang sistem administrasi badan usaha milik nagari, manajemen pengelolaan badan usaha milik nagari, pelatihan teknis produksi, promosi dan pemasaran, dan penggunaan sistem IT terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari. Kesemuanya ini adalah dalam rangka penguatan kelembagaan badan usaha milik nagari. Baik, adapun materi yang akan disajikan adalah yang materi pertama mengenai peran badan usaha milik nagari dalam mengelola potensi pertanian dan perkebunan sebagai sebagai aset dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nagari. Yang kedua, materi kedua, penguatan kelembagaan dan manajemen tata kelola badan usaha milik nagari. Materi ketiga adalah best practice pemanfaatan potensi masyarakat menciptakan unit usaha baru. Materi keempat adalah tentang menggerakkan ekonomi nagari melalui badan usaha milik nagari secara berkelanjutan. Ini paparan tentang dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan, ya, yang berupa fokus grup diskusi seperti yang terlihat pada gambar. Ini audiensi dan penjajakan narasumber dari instansi Dinas Pertanian Kabupaten Damasraya. Itu penjajakan untuk mencari narasumber yang dibutuhkan. Setelah itu dokumentasi kegiatan tentang pelatihan dan pendampingan. Adapun rencana kegiatan selanjutnya adalah pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan, penulisan draft luaran kegiatan pengabdian berupa artikel, jurnal, HKI, penyusunan laporan akhir. Selanjutnya target luaran yang sudah dicapai sudah kami linkkan pada link YouTube seperti yang tertera pada gambar. Demikian juga target luaran yang sudah dicapai juga sudah kami linkkan pada link berita online. Jadi di samping link YouTube juga ada pada link berita online seperti yang tertera pada gambar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Laporan kegiatan 70% pengabdian masyarakat program kemitraan masyarakat. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.